بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، walhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan sekian banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula nikmat talabul ilm, nikmat al-i'tikaf, nikmat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Demikian pula salatul lail, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu di antara hukukul ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan, qabulul uzri, menerima uzur dari seseorang, dari saudara kita, apabila ada dari kalangan saudara kita yang berbuat kesalahan, lalu kemudian dia datang kepada kita dan menyebutkan uzurnya, dia meminta maaf, dan dia menyebutkan uzur sebab kesalahannya, maka termasuk di antara sifat al-karim, seorang yang mulia adalah menerima uzur seorang yang menyebutkan uzurnya kepada kita. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, min haqqi ikhwanika 'alaika qabulu uzrihim. Di antara hak saudara-saudaramu terhadap kamu adalah engkau menerima uzur mereka. Terima alasan mereka jika mereka mungkin terjatuh dalam kesalahan. Famata asaa ilaika ahaduhum, maka kapan seorang dari saudara kalian berbuat keburukan kepadamu, thumma jaa ya'tadzir, kemudian datang dan dia meminta maaf dan menyebutkan uzurnya, faminal karami alla tujadilahu, maka termasuk di antara kemuliaan adalah engkau tidak berdebat dengannya, mengungkit-ungkit lagi atau menyebutkan alasan sehingga engkau tidak menerima uzurnya. Terima. Fal uzru 'inda kiramin nasi maqbulu. Uzur itu di kalangan orang-orang yang mulia dari kalangan manusia sepantasnya diterima. Sehingga seorang yang karim, orang yang mulia adalah seorang yang senantiasa membuka
diri untuk menerima udzur ketika seorang datang meminta maaf. Datangnya dia menyebutkan udzurnya menunjukkan bahwa dia telah mengaku bahwa dia bersalah dalam perbuatan itu. Maka tidak sepantasnya seorang yang karim menolak udzur. Sebab ketika seorang itu datangnya dia untuk meminta maaf, datangnya dia untuk menyebutkan uzurnya, menunjukkan bahwa dia telah membuka diri. Dia merendahkan dirinya. Ketika saudara itu merendah diri, tidak sepantasnya kita mengangkat diri kita. Tarafu'. Ini bukan sifat orang-orang yang karim. Sifatnya seorang yang karim, seorang yang mulia adalah ketika datang seorang dia merendah diri, kita juga merendah. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Apabila engkau memuliakan seorang yang mulia, engkau akan bisa menguasai dia. Ini akan baik hubungan. Engkau merendah, dia juga akan merendah. Ya. Maaf, saya telah berbuat kesalahan tadi. Saya enggak sengaja begini. Seorang yang karim akan menjawab, oh ya enggak apa-apa. Ya. Mungkin juga saya yang keliru. Nah, merendah. Akan tetapi apabila engkau memuliakan orang yang lain, engkau datang merendah, tamarradah. Dia yang menjadi-jadi. Maaf, saya mengaku saya yang bersalah tadi. Enggak sengaja. Enggak sengaja apaan? Jelas-jelas kamu sengaja kok. Memang kamu yang salah. Dari dulu kamu yang selalu salah. Nah, tambah malah. Ya. Ini laim orang seperti ini. Dia menganggap bahwa dengan itu dia tinggi. Dan dia menganggap bahwa seorang ketika dia datang minta maaf, itu adalah kerendahan. Oleh karena itu kalau seorang yang laim, orang yang rendah, ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak akan minta maaf pada orang. Tidak akan minta maaf. Kenapa? Dia menganggap bahwa minta maaf atau menyebutkan uzur itu adalah kerendahan. Dan itu sangat jauh berbeda dengan sifatnya seorang yang karim, membuka dirinya. Fal uzru 'inda kiramin nasi maqbulu. Uzur di kalangan orang-orang yang mulia dari kalangan manusia itu diterima. Wal karimu ala kulli halin talib uzri ikhwanih wal laimu talib azaratihim. Orang yang mulia dalam keadaan bagaimanapun maka dia selalu mencari uzur saudara-saudaranya. Dia selalu mencari uzur saudaranya. Sementara orang yang laim, orang yang hina, orang yang rendah, dia akan mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Yang dicari adalah kesalahan-kesalahannya. Wa kullu minna la budda ayyahu. Setiap dari kita pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Kadang-kadang tergelincir dalam kesalahan. Itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak seorang pun dari kalangan kita yang ma'sum minal khata', terselamatkan dari yang namanya kesalahan. Siapapun, selama dia masih bernama manusia, insan, fala budda yaqa fi zallah bal zallat. Mesti dia terjatuh dalam zallah, ketergelinciran, penyimpangan, kekeliruan, bahkan kekeliruan. Ya. Bahkan seorang alim pun demikian keadaannya. Wa yajibu ayyajida ma ya'dzuruh. Dan wajiblah untuk dia menemukan seseorang yang memberikan uzur kepadanya. Famata qabilta uzrahu li awwali wahlatin habak. Kapan engkau menerima uzurnya pada awal kali, maka dia akan segan kepadamu. Dan dia akan mengetahui, oh ini orang Masya Allah, mulia orang ini. Orang ini karim.
Ya, bukan seorang yang lain. Dia terima uzur. Wa taqada mawaddatak, dan dia akan meyakini kecintaannya kepadamu. Dia akan sayang kepadamu, dia akan cinta kepadamu. Ma'a ma fi qabuli al-'udhri min al-ajr al-'azim, disertai seseorang yang biasa menerima uzur dari seorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Menerima uzur ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam segala hal. Ya, seorang keliru, ya, atau seorang yang awalnya dia ya melakukan kesengajaan tapi dia kemudian meminta maaf, ya, maka hendaklah seorang yang karim membuka tempat untuknya. Dalam keadaan bagaimanapun, kata beliau, ala kulli hal, karena orang yang demikian akan mendapatkan pahala yang besar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqala Allahu 'athratahu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman. Yang dimaksud aqala itu menarik kembali akad yang telah ditetapkan. Terjadi transaksi antara si penjual dengan pembeli. Penjual ini, ya, misalnya penjual kitab, ya, maka datang seorang pembeli, milih-milih kitab apa yang ingin dia beli. Terus dia melihat sebuah kitab, dia tertarik, maka dia beli. Terjadi transaksi jual beli, ya. Maka selesai, akad selesai. Nah, pergilah orang yang tadi membeli buku tersebut. Ketika dia pergi, ketemu dengan temannya, ya, kamu dari mana? Dari, saya habis membeli sebuah buku, ini judulnya demikian. Lah, kenapa kamu beli? Saya sudah belikan kamu tadi. Ngapain kamu beli? Ini sudah ada, saya belikan. Nah, berarti kalau dia beli sudah double ini. Punya dua buku, padahal dia hanya membutuhkan satu. Wah, ini gimana ini? Padahal memungkinkan uang yang saya beli tadi saya gunakan untuk yang lain. Maka dia pulang, kembali kepada si penjual tadi. Nah, Mas, tadi yang kitab yang saya beli ini ternyata sudah dibelikan teman. Gimana ini ya? Bisa nggak saya kembalikan? Ya, ini namanya al-iqalah. Nah, ketika penjual ini mengatakan, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya kembalikan uangnya, kembalikan. Nah, ini namanya iqalah. Jadi membatalkan kembali akad yang telah ditetapkan. Ya. Membatalkan kembali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan iqalah kepada saudaranya muslim, dia telah membeli kemudian dia ingin membatalkan kembali. Karena ada sesuatu pada asalnya dia sebagai penjual, hak dia untuk tidak melakukan al-iqalah itu. Sudah. Kenapa? Karena tammal bai', tammal aqd. Telah sempurna jual beli, iya kan? Telah sempurna. Sudah ada ijab, sudah ada qabul, selesai, dan tammal firaq, sudah pisah majelis. Yang si pembeli ini sudah pergi. Ini sudah membalikkan tubuhnya, pergi, hilang. Telah sempurna jual beli itu, akad tersebut. Tidak ada aib pada buku itu, tidak ada.
tapi hanya permasalahannya dia ternyata telah dibelikan misalnya oleh saudaranya muslim yang lain. Akhirnya dia datang karena dia akan memiliki 2 kitab. Maka dia mengatakan, gimana kalau saya batalkan saja ini? Hak penjual untuk mengatakan tidak telah sah. Nah, akan tetapi kalau dia memahami, lalu kemudian dia menerima uzur si pembeli ini, dia terima dengan alasan bahwa dia telah mempunyai nuskha yang lain yang dibelikan oleh temannya. Kalau dia ingin mendapatkan pahala, maka dia terima uzurnya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Nih, saya kembalikan uangnya utuh. Ya. Tadi dia beli 100.000 misalnya kitab itu. Dia kembalikan utuh 100.000. Bukan 70.000. 30.000 capek ngomongnya misalnya. Sudah melayang Mas, 30.000 karena saya disibukkan oleh Mas misalnya. Enggak, 100.000 utuh. Nah, dikembalikan. Al-iqalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan iqalah terhadap seorang muslim, aqala Allahu athratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menerima uzur seseorang. Menerima uzur dalam jual beli atau dalam yang lainnya. Dan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah akan mengampuni kesalahannya. Wa yata'akkadu qabulul udhri fi haqqi sahibil wijahah alladhi la yu'rafu bisyarr fala nughlid alayhi lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amarna bi iqalati athratihi. Dan semakin dikuatkan, semakin ditekankan tentang masalah menerima uzur saudaranya tersebut apabila saudaranya itu dari kalangan sahibul wijahah, orang yang punya kedudukan, di hadapan masyarakat. Alladzi la yu'rafu bisyarr, orang yang tidak dikenal dia punya kejelekan, diketahui dia orang baik. Orang baik punya kedudukan. Fala nughlid alaihi, maka jangan bersikap keras dan kasar kepadanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk memaafkan, mengampuni kesalahannya dia. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayat atharatihim illa al-hudud. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu, maafkanlah, terimalah uzur dari dzawul hayat, orang-orang yang punya harga diri, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang punya kebaikan di mata masyarakat. Terimalah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, kecuali dalam perkara hudud, dalam masalah hukum had. Tentu tidak ada uzur dalam masalah itu. Kalau seorang bersalah, mencuri dan mencapai kadar apa yang dia curi, mencapai kadar yang seseorang itu dipotong tangannya, maka tidak ada uzur. Kalau sudah sampai kepada mahkamah, tak boleh seorang memberikan uzur. Kalau mencapai nisabus sariqah, nah, berapa kadar dipotong tangannya seorang mencuri, berapa kadar yang dia curi,
Ada yang ingat? Berapa? Sebelah kiri. Dari depan sampai belakang. 150 apa? Dolar, ribu, rupiah. Dinar. Rupiah. Saya ingat aneh di zaman Rasul nggak ada rupiah ya. Dirupiahkan gitu ya. Kalau aslinya berapa? Berapa? Nah, 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar. Berapa gram? Sering lupa ya. 20 dinar berapa gram? 20 dinar. Nisab zakat. Berapa gram itu? 85 gram. Berarti kalau 1 dinar 4, sekian. Nah, 4, sekian gram. Berarti 1/4 dinar 1 gram lebih. Ya. Nah, silahkan dihitung sendiri nanti. 1 gram sekarang berapa rupiah? 250. Naik. Nah, itu perhitungan antum yang dulu itu. Sekarang 250 naik. Nah, ya. Kalau dia mencuri 1 juta rupiah misalnya, dia mencuri, sudah kena. Nah, sudah kena hukum potong tangan. Kalau sudah sampai pada nisabus sariqah, tidak boleh sudah seorang itu memberikan uzur. Kasihan, dia masih punya anak, kasihan, dia begini, dia masih muda, dia masih bisa berprestasi, kasihan, dia masih punya istri, istrinya masih muda. Ada uzur. Nah, ya. Illal hudud, kecuali had itu. Nah, atau seorang berzina misalnya, ya, dia berzina dan datang saksi-saksi yang thiqah melihat perbuatannya, ya, 4 saksi atau lebih laki-laki, dan telah sampai kepada mahkamah, jangan diberikan uzur. Dia sudah lama menduda misalnya. Ini bukan uzur. Nah, tidak boleh. Tapi selama bukan dalam perkara hudud, dia jatuh dalam kesalahan, lalu dia menyampaikan uzurnya, terima uzur. Nah, wa idza i'tadzara ilaika sahibul wijahati aw ghairuh, apabila meminta uzur kepadamu seorang yang punya kedudukan atau selainnya, yang punya muru'ah, yang punya adab, fa'aradta anhu, lalu kemudian kamu berpaling darinya, kamu tidak terima uzurnya, kana dzalika sababan li ay yajida 'alaika fi nafsi, maka itu akan menjadi sebab dia akan mendapati perasaan kurang baik pada diri dia terhadap kamu. Nah, ya, akan muncul suudzon. Ini fulan, anak sudah datang, anak sudah minta maaf, kok dia berpaling? Apa ini? Nah, muncul suudzon. Ya. Wa kunta antal jani alaih, la huwa. Kamu yang menjadi penyebab. Engkau yang berbuat salah. Kenapa? Karena dia telah datang minta maaf, lalu engkau yang berpaling. Nah, bukan dia yang salah, kamu. Al-jani. Dalla ala dzalika hadits Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abu Darda
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idh aqbala Abu Bakr akhidan bi tarafi thawbih." Aku sedang duduk, kata Abu Darda, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ya. Akhidan bi tarafi thawbih, dia mengambil ujung pakaiannya, dia angkat gitu, ya. Hatta abda'an rukbatih, sampai dia ya menampakkan bagian lututnya, diangkat gitu. Ya, ini seperti menunjukkan seorang yang gusar. Nah, dan itu difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Abu Bakar, datang dengan keadaan seperti itu, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Amma sahibukum faqad ghamar." Adapun sahabat kalian ini, ya, sungguh dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia marah. Ya. Menyebabkan dia marah. Ini dia sedang marah ini, Abu Bakar. Tahu, mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Inni kana baini wa bain Ibnu Khattab syai'a." Sesungguhnya antara aku dengan Umar bin Khattab ada sesuatu. yakni terjadi pertengkaran antara aku dengan Umar. Dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa para sahabat juga manusia radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, kadang-kadang ya terjadi hal-hal yang seperti ini. Namun kita harus mengetahui manzilatus sahabah, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum raja'una ila Allah. Mereka selalu kembali kepada Allah di saat keliru. Apabila yang menegur mereka itu Allah dan Rasulnya, mereka tidak pernah menentang apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita mengambil faedah di saat terjadi pertikaian antara kita dengan seorang saudara kita. Nah, ini contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya telah terjadi sesuatu antara aku dengan Umar bin Khattab. Fa asra'tu ilaihi, maka aku pun bersegera kepadanya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma nadimtu, kemudian aku menyesal. Fa sa'altuhu ayyaghfira li, maka aku pun memohon kepada Umar agar dia memaafkan aku. Agar dia maafkan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang besar, orang nomor 1 yang ada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pertama dari orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, beliau merasa bahwa beliau berbuat kekeliruan kepada Umar, beliau yang datang. Beliau minta maaf kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aba alayya, maka Umar enggan, ya, tidak menerima uzurnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aqbaltu ilaika, maka karena Umar enggan menerima uzur, aku datang kepadamu ya Rasulullah. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Ya, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali. Ya, afdal. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian, tsumma inna Umar nadim, ternyata Umar menyesal kemudian. Yang tadinya dia enggan menerima uzur dari Abu Bakar As-Siddiq, maka dia menyesal. Abu Bakar As-Siddiq
orang yang mulia, sahibul wijahah, orang punya kedudukan, kemuliaan. Nah, sepantasnya untuk diterima uzurnya. Tapi waktu itu Umar enggan menerima. Setelah itu beliau menyesal. Fa'ata manzila Abi Bakrin. Maka beliau pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala, lalu kemudian dia bertanya, azamma Abu Bakrin? Apakah ada Abu Bakar? Qalu la, kata keluarganya, oh tidak ada. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama, maka Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapkan salam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, merah padam melihat Umar. Lihat Rasulullah alaihi wasallam tidak ingin Abu Bakar As-Siddiq itu diganggu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang lebih utama, jauh lebih utama daripada Umar dalam Islam, dalam mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam berhijrah, beliau yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar punya keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki Umar dan para sahabat yang lain. Sehingga ketika dia telah berusaha, dia telah meminta maaf kepada Umar, Umar enggan, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Yatama'ar, marah beliau. Hatta asfaqa Abu Bakar fajatha ala rukbatayhi, sampai Abu Bakar kasihan melihat. Ya. Jadi bukan Abu Bakar yang marah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Abu Bakar sehingga dia berlutut dengan kedua lututnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wallah ana kuntu azlim. Wallah ana kuntu azlim. Dua kali beliau ucapkan itu. Wahai Rasulullah, demi Allah, saya yang salah, saya yang mendolimi dia. Ini karim. Ya. Saya yang mendolimi dia, ya Rasulullah. Nah, dua kali Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini agar berhenti marahnya Rasulullah kepada Umar. Abu Bakar kasihan melihat itu. Nah, subhanallah, lihat kalau Al-Karim bertemu dengan Al-Karim. Semua berusaha untuk mencari jalan gimana untuk mencari titik temu yang terbaik. Yang ini mengaku salah, yang ini juga menyesal. Kan enak itu. Ya. Dan cepat. Ya. Akan membaik. Nah. Dan subhanallah, kebiasaan orang Arab, dan itu masih terasa sampai sekarang. Ya. Mereka kalau bertikai beneran. Dan mereka kalau berdamai, ya ini beneran. Tidak ada yang disimpan. Ya. Nah, kalau bertengkar, wah, bukan main. Nah, mereka seakan-akan menumpahkan seluruhnya di situ. Ya. Kalau orang-orang tidak punya ilmu bahkan kadang sampai saling bunuh. Nah, tapi kalau mereka saling memaafkan, mendamaikan, benar-benar berdamai. Tidak terdapat pada diri mereka sedikit pun simpanan dendam. Ya, kecuali mungkin ini orang-orang yang laim di antara mereka. Ya, namun secara umum demikian. Nah, ya. Kadang di antara mereka ada yang tengkar hebat. Ya. Yang mungkin kalau ukuran kita ini orang sulit untuk berdamai ini, dua orang ini. Besoknya murajaah bareng. Subhanallah. Seakan-akan tidak terjadi pertengkaran di antara mereka sama sekali. Ya. Beda ya kalau orang Indonesia, itu nah. Ya. Orang mengistilahkan kayak blankon itu. Nah, depannya mulus tapi belakangnya menyimpan sesuatu. Nah, depannya masya Allah senyum, ya, iya baik. Tapi dia sedang menunggu-nunggu kapan ada kesempatan. Awas. Nah itu. Ya. Allahul musta'an. Subhanallah. Pertemuan dua orang yang karim.
Mudah untuk diperbaiki. Yang ini mengaku salah, yang ini juga mengaku salah. Akhirnya baik. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku kepada kalian. Faqultum, kalian mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta wahai Rasul." Wa qala Abu Bakrin sadaqa, sedangkan Abu Bakar mengatakan beliau telah benar ucapannya. Wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi. Dan Abu Bakar inilah yang menolong aku dengan dirinya dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan untukku sahabatku ini? Yani jangan kalian mengganggu dia. Mengganggu dia, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah kepadanya akan menyebabkan marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kedudukannya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam rafi'ah, mulia. Ya. 2 kali Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi itu. Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Fama udhi ba'daha." Setelah itu, saya tidak akan mengganggu Abu Bakar. Ya, setelah kejadian ini. Nah, subhanallah, pelajaran dari Umar. Baru beliau mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya Umar mengatakan, sudah, saya tidak akan menyakiti Abu Bakar setelah ini. Dan benar demikian. Dan beliau praktekkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada beliau itu. Bukan hanya kepada Abu Bakar, tapi kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Nah, sampai-sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala dalam salah satu ucapan beliau mengatakan, kullun nasi minni fi hil. Semua manusia yang mereka itu pernah ada hubungan, mungkin mereka berbuat salah kepadaku, sudah aku maafkan semuanya. Sudah selesai. Nah, sudah enggak ada lagi sikap fa'aba alaihi, itu enggak ada lagi. Enggan untuk menerima uzurnya Abu Bakar, tidak ada lagi. Semua manusia yang mereka pernah berbuat salah kepadaku, aku maafkan. Hil. Subhanallah, itulah pelajaran yang diambil oleh Umar dari wasiat dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata seorang penyair, Abu Bakrin asyadbul jamil bikabtakar wa dhikraka qad tafat 'ala al-badwi wal hadar. همام كأن الشمس أصغت لفضله وحنت له الجوزى وشيعه القمر تفرد في العلياء عن كل فاضل مناقبه زانت ربيعة أو مضر. Kata beliau, Abu Bakar, penyebutan yang indah ya, kepadamu wahai Abu Bakar, selalu diberikan sebutan dan pujian-pujian yang indah, dan mengingatmu, ya, ingatan terhadapmu qad tafat, ya, telah menyebar sampai ke pelosok-pelosok dan sampai ke kota-kota, baik di pedalaman maupun di perkotaan, semuanya memberikan pujian yang baik kepadamu wahai Abu Bakar. Humamun, engkau adalah seorang pemberani yang disegani, ka'anna syamsa asghad li fadlihi, seakan-akan matahari itu mendengarkan keutamaan Abu Bakar. Wahanat lahul juza, dan bintang yang ada di langit itu pun kasihan kepadanya, dan diikuti oleh bulan. Bulan pun demikian. Tafarrada fil ulya yang kulli fadilin, maka Abu Bakar memiliki keutamaan yang tinggi, mengalahkan setiap orang-orang yang punya keutamaan. Manaqibuhu zanat rabi'ata aw mudar, di mana keutamaan beliau telah menghiasi kabilah Rabi'ah atau kabilah Mudar. Keduanya, Rabi'ah dan Mudar, adalah dua kabilah yang besar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari kabilah Mudar, dari Bani An-Nadhr Ibn Kinanah.
Lalu beliau berkata, hafizahullah, akhi, wahai saudaraku, jamilun minka an tata'amala ma'an nasi mura'iyan bashariyatahum muqaddiran bijahatahum. Wahai saudaraku, satu yang baik bagi kamu apabila engkau bergaul dengan manusia dengan memperhatikan perasaan kemanusiaan mereka dan memahami kedudukan mereka. Wa ajmalu min dzalika an takuna mudrikan li halatihim al-ijtima'iyyah wa nafsiyah. Dan lebih baik lagi apabila engkau bisa memahami keadaan dan kondisi mereka, baik kondisi masyarakat maupun kejiwaannya mereka. Fataj'al li kulli maqamin maqal, sehingga engkau menjadikan setiap tempat itu ada tindakan tersendiri. Jangan disapu rata. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Maka hendaklah pelajari itu. Berusaha untuk memahami saudara-saudara, ikhwanuna fillah. Lalu kemudian kita mendudukkan mereka pada kedudukan-kedudukannya. Tidak sama ketika kita bermuamalah dengan seorang yang alim dengan seorang yang bukan alim. Tidak sama antara seorang kita bermuamalah dengan seorang yakni minal ulama dengan seorang yang bukan dari kalangan ulama. Ya, berbeda, masing-masing ada kedudukannya. Maka penting bagi seorang itu untuk mengenal hal tersebut. Walikulli munasabatin hala, masing-masing dari keadaan tersebut ada kondisi tersendiri. Fa innahu lamma bada'at bawadiru adawati Abdullah bin Ubay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan bahwa tatkala nampak permusuhannya Abdullah bin Ubay kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ubay tokoh munafikin. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan anaknya pun seorang muslim. Ya. Nah, tapi dia seorang munafik. Nah, dan dia menampakkan permusuhannya, menampakkan ketidaksenangannya kepada Islam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta u'fu ibn Ubay li Rasulillah." Ya. Naam, u'fu anhu wasfah. Wahai Rasulullah, ya, ayahku yang menjadi tebusannya, maafkanlah dia, maafkan. Yani fahamilah keadaannya. Memang Abdullah bin Ubay sudah seperti itu. Ya. Nah, kenapa Sa'ad bin Ubadah mengatakan seperti ini? Beliau mengetahui betul siapa itu Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Ubadah mengerti kondisi orang-orang ada di Madinah. Beliau ngerti. Nah, sehingga ketika Abdullah bin Ubay ini suka marah dan jengkel dan tidak senang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Ubadah, maafkan saudara, maafkan dia. Ya, fahami di keadaannya. Kenapa? Wa'allala talab al-'afwi bi anna hadha ar-rajul kada ayyutawwaja malikan 'ala al-Madinah. Maka beliau menyebutkan kenapa, ya, sudah maafkan saja orang tersebut, karena orang ini sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir saja dia akan diangkat menjadi raja di Madinah, akan diberikan mahkota sebagai raja di Madinah, hampir saja. Nah, wa annahu ahassa bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqudumihi ila al-Madinah qad istalabahu mulka. Dan dia merasa bahwa semenjak datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia merasa bahwa Rasulullah yang merampas kekuasaannya. Nah itu. Nah, ujung-ujungnya masalah dunia. Ya. Fadzalika sirru adawati, itulah rahasia mengapa dia memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia menyebabkan kekufuran, menyebabkan kemunafikan. Allahul musta'an. Dia merasa karena dia termasuk tokoh, ya. Dia termasuk seorang yang terkemuka di Madinah pada waktu itu, hampir diangkat menjadi raja. Terdengar berita Rasul, kaum muslimin, yakni mereka berbondong-bondong menjadi kaum muslimin,
lalu kemudian mereka menerima orang-orang berhijrah. Mereka tidak lagi berpikir kepada Abdullah bin Ubay. Mereka memikirkan sesuatu yang lebih penting, yaitu Islam dan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kaum muslimin yang tadinya mereka itu tidak mengurusi tentang Islam, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah. Ya. Yang dahulunya mereka memperhatikan kapan Abdullah bin Ubay akan diangkat, maka terjadi perubahan. Mereka lebih memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersinggunglah ya. Seorang yang hampir saja menjadi raja ini. Maka dia merasa bahwa Rasulullah penghalang. Ya. Nah, masalah harta, masalah dunia, kedudukan. Allahul musta'an. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwa ya, tidak sedikit ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menyebabkan seorang itu menjadi kafir, menjadi munafik karena harta, kedudukan. Nah, inilah yang menyebabkan seorang menutupi hatinya untuk menerima iman. Allahul musta'an. Walamma nazalat ayatul qadh tashtaritu arba'ata syuhud. Tasa'al Sa'ad bin Ubadah. Ketika turun ayat yang menjelaskan tentang al-qadhaf, ya, menuduh ya, orang berzina namun dia tidak mempunyai saksi. Nah, seorang yang menuduh berzina seseorang ataukah seorang laki atau wanita, dia tidak mendapatkan 4 saksi, itu namanya qadhif. Sebab syaratnya seorang ketika melemparkan tuduhan kepada seorang muslim harus 4 saksi. 4 saksi ini benar-benar seorang yang adil. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa keempat saksi ini semuanya harus laki-laki. Tidak boleh digantikan oleh perempuan. Dan keempat saksi ini benar-benar melihat kejadian itu. Ya. Bukan kejadian hanya masuk kamarnya, tapi terjadinya perbuatan zina itu. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Ini syarat-syarat yang sulit ini. Ya. Oleh karena itu hampir tidak pernah kita mendapatkan ada yang mendatangkan 4 saksi ini dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang dirajam atau bahkan mungkin semua yang dirajam adalah i'tiraf, pengakuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina, maka dihukum rajam. Nah, adapun yang mendatangkan 4 saksi, ini adalah suatu hal yang sulit. Ya, kalau cuma 3 saksi saja tidak sah. Orang yang menuduh ini dikatakan sebagai qadhif, penuduh tanpa bukti. Orang yang melakukan qadhif itu hukumannya berapa? Fajliduhum 80 jaldah. Cambuk 80 kali cambukan. Ini syarat-syarat berat. Makanya jangan seorang itu terlalu gampang ya. Terlalu mudah mengatakan, oh fulan penzina. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Ya, hati-hati. Nah, ketika turun ayat yang menjelaskan tentang qadhaf ini, ancaman 80 kali cambukan bagi seorang yang tidak mendatangkan 4 saksi. Maka Sa'ad bin Ubadah bertanya-tanya, "Ahakadza nazalat ya Rasulullah? Apakah benar ayat ini turun demikian wahai Rasulullah?" Ini dia menyangka ini sulit betul ini diterapkan 4 saksi. Ya. Nah, sulit kan? Seorang misalnya ketika dia jalan, lihat ini, wah ini mencurigakan ini, bahaya nih. Hah? Terus dia perhatikan terjadi dia sendirian. Nah, kan harus nyari 3 lagi, cari ke sana kemari. Hei, sini. Ya, panggil 3 orang. Datang sudah selesai.
Sulit kan? Nah, sulit. Nah, 4 saksi bersamaan melihat kejadian. Makanya kata Sa'ad bin Ubadah, apakah memang demikian ayat ini turun demikian wahai Rasulullah? Fata'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tasaulihi. Heran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan Sa'ad bin Ubadah ini. Kenapa kok dia bertanya seperti itu? Seakan-akan dia menganggap ini benarkah ini ayat? Ya. Ghaira annal ansara qalu, akan tapi orang-orang Ansar memahami keadaan Sa'ad bin Ubadah. Kata mereka, ya Rasulullah, la talumhu. Wahai Rasulullah, jangan kamu cela dia. Jangan. Fa innahu rajulun ghayur. Ya. Karena sungguhnya dia itu seorang laki-laki pencemburu berat. Cemburunya, kalau cemburu nemen. Ya. Ini berat. Nah. Ya. Khawatir dia, jangan sampai istrinya mungkin dia akan ini terjatuh dalam hal-hal yang dia tidak inginkan. Kan kesulitan dia untuk mencari saksi-saksi yang lain. Nah, panjang pembahasan masalah ini sampai kemudian turunnya ayatul li'an. Setelah itu ya, masalah mula'anah, laknat melaknat antara suami istri apabila seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina. Thumma takallama Sa'adun, kemudian Sa'ad pun berbicara. Dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la'alamu annaha haqqun wa annaha minallahi ta'ala. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ayat itu benar dan ayat itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia merasa ini sulit. Nah, apakah demikian turunnya wahai Rasulullah? Ya. Nah, jangan sampai dia curiga kepada istrinya, dia melaporkan tidak mendatangkan 3 saksi yang lain, kena dia qadhf. Ya. Wa waddaha sabab tasaulih. Maka beliau pun menjelaskan sebab kenapa beliau bertanya-tanya. Bi annahu law dhahaba yabhathu an 4 syuhud lakana zani qad qada hajatahu. Itu. Seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab kenapa Sa'ad bin Ubadah bertanya-tanya? Iya, karena kalau kemudian orang yang melihat kejadian tersebut dia mencari 4 saksi, maka yang berzina tadi sudah selesai. Dia telah menyelesaikan perbuatannya. 4 saksi datang, mana. Masih mencari-cari. Ya. Nah, mungkin lubangnya cuma 1. Lubang dindingnya cuma 1 untuk ngintip misalnya. Ya, atau untuk melihat, ya. Nah. Sehingga sulit. Ya. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhrahu, maka Rasulullah pun menerima uzurnya. Wa alamahu anna Allah aghyar minhu, dan Rasulullah kabarkan pada Sa'ad bin Ubadah bahwa Allah itu lebih pencemburu daripada dia. Orang yang berzina, Allah marah kepada seorang melakukan perzinahan. Ya. Allah lebih marah, Allah lebih murka, Allah lebih pencemburu daripada semua hambanya. Ya. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak senang. Ya, tapi jangan menggunakan akal pemikiran kita yang bertentangan dengan wahyu. Ya. Tidak mungkin kita akan mengatakan, nah, gimana kalau kita menetapkan saja ketetapan hukum rajam bagi seorang berzina cukup 1 orang, kalau dia thiqah sudah cukup. Nah, ini Allah lebih mengetahui, Allah lebih pencemburu, Allah lebih murka karena syariatnya yang dirusak oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan Allah yang menetapkan hukum tersebut. Agar kemudian seorang tidak seenaknya melemparkan tuduhan fulan telah berzina, tidak seenaknya, bukan suatu hal yang mudah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.